PT Indonesia Baru, operator kompetisi Liga 2, berencana kembali menggulirkan kompetisi Liga 2 Oktober mendatang. Rencananya lanjutan kompetisi Liga 2 yang terhenti karena pandemi COVID-19 akan menggunakan format pertandingan home turnamen. Beberapa hari terakhir, beredar skema pembagian grup yang menempatkan Sriwijaya FC satu grup bersama PSMS Medan, Semen Padang FC, PSPS Riau, Muba Babel United, dan KS Tiga Naga yang semuanya merupakan klub asal Sumatera. Terkait hal ini, manajemen Sriwijaya FC mengaku belum menerima pembagian grup secara resmi. Sriwijaya FC meminta PT LIB dapat profesional menyusun skema pembagian grup nanti tanpa merugikan klub peserta. Bahwa kita belum mendapat skema pembagian grup dari PSSI, terutama dari PT Liga Indonesia Baru. Mengenai pembagian grup dan regulasinya belum kita terima. Gitu. Iya, jadi kan sebenarnya di awal kemarin sudah disampaikan juga di rapat virtual dengan PSSI ya, bahwa pembagian grup itu kita inginkan profesional ya, terutama ada tim lain juga mengusulkan begitu. Namun kita lihatlah nanti, kita tunggu regulasi dan pembagian grup skema daripada pertandingan Liga 2 nanti. Sebagai persiapan menghadapi Liga 2 nanti, rencananya manajemen Sriwijaya FC kembali mengumpulkan pemain pada Agustus mendatang. Jelang kembali bergulirnya kompetisi Liga 2 Oktober mendatang, manajemen Sriwijaya FC menarik diri dari pencalonan tuan rumah Liga 2. Hal ini disebabkan karena di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang akan dilakukan perbaikan dan renovasi sebagai persiapan menghadapi gelaran Piala Dunia U20 2021 mendatang. Sriwijaya FC sudah menyampaikan hal ini pada PSSI, namun PSSI tetap meminta Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring menjadi tuan rumah zona Sumatera. Kalau sementara tidak ada, tapi komunikasi dengan kawan-kawan PSSI masih tetap ada gitu. Karena stadion yang terbaik menurut pandangan kawan-kawan di Sumatera sementara Palembang. Tapi kalau itu bisa kita negosiasi masih bisa. Misalnya tadi saya lihat Stadion Jakabaring dengan Bumi yang didahulukan Stadion Jakabaring. Stadion Buminya kita masih bisa pakai, gitu kan? Tapi kalau dua-duanya serentak untuk diperbaiki, kita tidak bisa untuk melakukan itu. Sebelumnya Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang menjadi salah satu tuan rumah home turnamen Liga 2 untuk zona Sumatera. PSMS Medan sangat antusias dengan keputusan PSSI untuk melanjutkan kompetisi sepak bola di tanah air. Keputusan yang bernomor Skep 53 nomor 6 tahun 2020 yang dirilis hari Minggu tanggal 27 Juni lalu oleh PSSI untuk menjawab tantangan pelaksanaan kompetisi beberapa liga yang ada di Indonesia dengan menerapkan protokol COVID-19. PSMS sendiri yang sejak awal bulan Juni telah mengumpulkan beberapa pemain hingga hari ini tetap konsisten berlatih 3 kali seminggu. Untuk jumlah pemain yang telah berkumpul dan berlatih di markas PSMS Medan sudah lebih dari setengah pemain. Pemain lainnya termasuk pelatih kepala Philip Hansen dijadwalkan akan tiba pada awal Juli. Dengan adanya kepastian pelaksanaan kompetisi Liga 2 di bulan Oktober ini, PSMS akan menjalankan program latihan yang lebih ketat di bulan Juli. Para pemain akan ditingkatkan kemampuan fisiknya dengan latihan di luar stadion. Jadi sekarang kita sudah mulai latihan untuk pemain yang ada di Pulau Sumatera untuk bulan Juni. Tentu ke depan, mulai bulan Juli setelah pelatih datang, dia akan membuat program. Pembina kita Pak Edi mengharapkan bahwa paling penting adalah fisik pemain ditingkatkan. Jadi VO2 max pemain, VO2 max pemain harus lebih diperhatikan dengan latihan. Misalnya di daerah tempat dingin seperti di Kabanjai. Atau nanti latihan fisik di pantai. Jadi untuk meningkatkan fisik pemain ini yang harus digenjot pelatih dalam 2 bulan terakhir sampai. Saat ini 12 pemain lainnya masih tertahan di daerah masing-masing akibat COVID-19. Pihak manajemen menargetkan awal bulan Juli seluruh pemain telah kembali berkumpul di markas PSMS Medan, Stadion Kebun Bunga.